Kalau dalam benak saya, sosok mertua tuh mungkin seperti malam Jumat kali ya, horor. Jadi saya itu nikahnya beda agama, dia ada meminta sama saya tuh sebenarnya waktu itu harus nyopotin kalung salib. Aku selalu merasa dia itu menganggap aku tuh lemah. Ada momen dimana aku melihat bahwa semuanya ini adalah yang paling mudah dengan mengakhirinya dengan bunuh diri. Hidup itu saling terhubung dengan diri sendiri, orang tua, pasangan, lanjut ke orang-orang yang akhirnya jadi keluarga baru. Tiap ikatan lahir dengan ekspektasi. Bahkan saat menikah, rentetan tuntutan gak otomatis selesai. Justru drama baru dimulai. Halo, aku Merlin. Tahun ini pernikahanku memasuki usia keempat. Aku akan cerita mengenai naik turunnya hubungan dengan mama mertua ya. Halo, namaku Cica. Ini adalah tahun ketiga pernikahanku. Nama saya Cynthia. Tahun ini sudah menginjak pernikahan ke 13 tahun. Halo, nama aku Heidi Kalalo. Sampai sekarang sudah bisa dibilang memasuki usia ke-8 tahun. Mama mertua aku itu orangnya tuh memang gak banyak ngomong. Judes. Jadi waktu ketemu itu cuma gitu doang gitu loh. Jadi kan aku udah kok begini ya dalam hati aku. Ini ntar kawin gimana gitu kan. Jadi saya itu nikahnya beda agama. Jadi ada permintaan dari mertua untuk melakukan sesuatu yang menurut saya kok lu jadi gak respect gue sih gitu loh. Ini kan my religion gitu, agama gue. Jadi dia ada meminta sama saya tuh sebenarnya waktu itu harus nyopotin kalung salib. Di situ saya gak suka. Nah waktu yang di pemberkatan ini udah mulai gontok-gontokan. Jadi tuh raut muka saya tuh udah gak seneng banget gitu kan. Maksudnya kok begini sih gitu. Saya bilang gini sama suami, jangan sampai ngulik-ngulik nih pernikahannya kita. Saya nggak mau dia terlalu ikut campur. Pas di awal-awal tuh langsung mikirnya, waduh nih gue bakal diterima nggak ya gitu. Karena pertama pasangan gue itu anak paling kecil gitu. Jadi langsung kepikirannya, wah pasti ini secara protektifnya ini nggak ya akan lebih spesial nggak gitu. Kalau ditanya satu katanya sih lebih ke yang kepikirannya intimidatif sih. Ternyata kita sama suku, yaitu kita sama-sama orang Manado. Terus ditambah lagi satu poinnya lagi adalah mertua aku itu anak tunggal juga, dan aku juga anak tunggal. Dari situ sih berlanjut komunikasinya bisa dibilang lancar ya. Wejangan yang paling diinget kalau di awal tuh pasti salah satunya adalah mama mertua pernah bilang usia pernikahan tuh yang paling menantang di umur 1 sampai ke 5. Nah itu benar-benar terbukti sih. Kala itu saya sosok mertua tuh masih blank banget ya gitu. Kalau dalam benak saya sosok mertua tuh mungkin seperti malam Jumat kali ya, horor. Ya pengennya seperti ibu sendiri, karena setelah menikah kan orang tua kita bertambah kan. Jadi pengennya sih ditreatment sama seperti orang tua kita sendiri, mentreatment kita gitu. Tapi aku baru mulai aware-nya di fase hamil mendekati lahiran, kemudian lahiran. Kalau sedih udah pasti sedih, tapi lebih ke kecewa sih. Jadi kebetulan waktu itu aku harus melahirkan secara sesar. Dan itu adalah operasi besar pertama yang aku jalani di hidup aku gitu. Terus kayak besok paginya tuh mertuaku dateng dan gak nanya kabar, gak nanya kondisi aku seperti apa. Waktu itu perban pun belum dibuka, belum cek jahitan sama dokter. Tiba-tiba dia ngomong, kalian tuh gimana sih anak sakit, gak usah berdua yang nungguin. Kamu tuh kerja aja, dia ngomong ke anaknya, ke suamiku, kamu tuh kerja aja, nanti nggak enak sama pekerjaan kamu, nanti kalau kamu dipecat gimana. Kayak aku lagi ada di kondisi terbawah aku, tapi respon yang aku dapatkan dari orang yang aku harapkan malah seperti itu. Ya itu, aku tuh nggak mendapatkan sosok ibu dari dia gitu.
Jadi waktu itu anak aku tuh didiagnosa nama penyakitnya ini methionine synthesis deficiency, di mana anak aku itu nggak bisa produksi B12 di dalam badannya. Fungsinya kayak buat netralin racun. Nah, ini yang dialami sama anak aku yang dua-duanya ini sih kebetulan gitu. Nah kasusnya ini sebenarnya di dunia ini baru ditemukan sekitar 20 kasus gitu. Dengan anak aku 2 orang gitu. Mungkin anak pertama gitu cowok ya terus didiagnosa penyakit langka ya kayak dengar kabar ya kayak dunia runtuh aja gitu mungkin kan. Terus dokternya bilang kita di sini terus terang baru pertama ketemu kasus penyumbatan di otak dengan anak usia 1 bulan gitu. Jadi kita suggest kamu untuk bawa pengobatan di Singapura. Aku sendiri itu datang dari keluarga yang broken. Jadi di saat ada kesempatan untuk menikah, langsung tuh terbersit melihat pernikahan itu sebagai escape plan. Untuk kayak, wah ini untuk buat gue lari nih dari kondisi broken family ini nih. Di tahun kedua mulai terlihat bahwa ada banyak masalah-masalah yang berkaitan sama aku pribadi juga nggak mengerjakan PR sebagai istri yang baik. Berlanjut ada masalah berhubungan dengan perselingkuhan. WA nggak pernah teleponan sama sekali. Sorry to say, dulu kalau misalnya kita pulang ke rumah mama mertua, saya cuma duduk aja di ruang tamu dan saya nggak ngapa-ngapain, saya nggak nanya, saya nggak ngomong. Waktu saya melahirkan anak saya, jadi anak saya itu terhari prematur. Jadi tuh kayak diatur, jangan kasih susu, jangan kasih ASI lu tuh dikit gitu. Ya biasalah mama-mama shaming gitu. ASI lu tuh dikit, kasih sufor aja biar gede, cepet gede. Tapi kan sebenarnya sayang sebagai mama itu, kenapa lu ngomong sama cucu lu begini? Saya bilang, mestinya kan yang bagus-bagus dikeluarin kan. Jadi itu yang bikin saya down. Dari lahiran itu aku jadi gila parenting. Karena aku nggak dapet yang tadi aku bilang, aku tuh nggak dapet sosok ibu mertua dari dia. Sedangkan orang tuaku udah berumur gitu loh. Jadi aku merasa apa yang aku lakukan ke anakku tuh itu yang terbaik versi aku ya, kayak gitu. Tapi tetap salah gitu loh di mata dia. Mungkin titik terendah yang nggak pernah gue sangka adalah ada momen dimana aku merasa kayak semua tuh merasa ini adalah kesalahan aku dan ya emang kayak aku pantas untuk ibaratnya kayak merasa mau menghukum diri sendiri gitu loh. Ada momen dimana aku melihat bahwa semuanya ini adalah yang paling mudah adalah dengan mengakhirinya dengan bunuh diri. Jadi saya berantem sama suami, teriak-teriakan. Anak saya kan masih di NICU, jadi saya teriak-teriakan tuh waktu itu saya inget banget. Sampai banting pintu di rumah mertua juga dan itu memang suasananya tuh udah gak enak. Sampai saya tuh merasa saya menyesal menikah dengan dia. Saya menyesal kenal sama dia. Terus pengen cerai sih waktu itu. Awalnya takut cerita ke suami itu takut. Karena gimana pun seorang laki-laki yang sudah menikah itu gak bisa milih antara 2 orang yang dia cintai, ibu dan istri. Jadi aku merasa orang Indonesia tuh selalu menganggap kalau seorang menantu menceritakan mertuanya tuh durhaka gitu loh. Padahal kita nggak pernah tahu struggle-nya menantu menghadapi mertua tuh seperti apa. Dan cuma bercerita aja pun dianggapnya durhaka kayak gitu. Aku nggak pernah chat WhatsApp sama dia. Itu berhenti semenjak kejadian itu. Sampai sekarang. Satu-satunya kata-kata yang aku inget tuh sebetulnya malah waktu almarhum anak aku meninggal, Jemo gitu. Dia nyediain aku makan gitu kan. Aku waktu itu aku nggak mau makan gitu. Waktu itu aku bilang, aku nggak mau makan gitu. Aku tuh harus nyuapin anak aku dulu gitu. Waktu itu aku bilang gitu kan sama mami mertua aku gitu. Nah itu pertama banget sih yang dia agak ngomong kencang sama aku itu gitu. Dia cuma bilang makan gitu. Jemo udah disuapin Tuhan Yesus di surga gitu. Waktu itu cuma gitu doang sih. Terus dia cuma kayak apa sih, makan, kamu makan gitu. Waktu itu agak kenceng kalau menurut aku gitu ya. Cuman maksudnya setelah aku, aduh maaf ya. Cuma maksudnya setelah aku tahu gitu, aku cuman kalaupun ada kata-kata yang aku ingat dari,
kata-kata yang aku ingat agak kenceng dari mertua aku cuman itu aja gitu. Salah satunya ya anak aku lah gitu, reason kenapa aku mungkin kuat untuk sampai saat ini gitu. Tapi aku juga lagi belajar bahwa yang namanya kita hidup di dunia ini ya sementara gitu kan. Sayang gak sih sebenarnya sama mertua? Bagaimanapun juga dia adalah ibunya suami aku, yang membesarkan suami aku sampai bisa jadi yang seperti sekarang ini. Aku sayang dan aku bangga karena ibu mertuaku tuh kuat gitu loh. Akhirnya berkomunikasi dengan ibu mertua lewat telepon. Jadi dia minta ke aku untuk cerita ke dia, memposisikan diri sebagai konselor, bukan sebagai ibu mertua. Karena memang kebetulan dari ibu mertua sendiri ada pelayanan di bagian konseling pernikahan. Dari aku pun juga mulai itu berani untuk kayak terbuka, untuk kayak ceritain apa yang aku rasain, apa yang aku takutin juga gitu. Turning point-nya. Jadi waktu saya tidur itu saya sempat dikasih mimpi. Ya, nah mimpinya itu cuman ada seseorang berkata, mau diterusin lagi kah? Kamu diem-dieman sama suami, mau diem-dieman sama mertua. Dia bilang, sebenarnya yang salah itu bukan siapa-siapa. Dia bilang, kamu terlalu sombong. Akhirnya saya waktu bangun, saya berpikir gitu. Iya ya, gue sombong ya. Iya, karena selama 3 tahun pernikahan itu, kenapa hubungan saya dengan mertua itu menjadi dingin? Karena saya selalu merasa bahwa, mama tuh emang gak bisa. Maksudnya gak bisa ngertiin saya gitu kan. Saya jadi merasa bahwa apa yang saya lakukan dulu itu sebenarnya sudah menyakiti hati mama mertua saya. Dia kan pasti ngelihat kok mantu gue gini amat. Gak pernah yang namanya saya ngobrol sama mama gitu. Dan itu memang saya salah sih. Saya salah, saya mengaku gitu. Akhirnya menuju ke situasi yang bisa dibilang berangsur-angsur pulih ya. Salah satu pribadi yang gak pernah aku nyangka berperan ya dalam penyelesaian situasi masalah itu adalah ibu mertua, karena melihat bagaimana dia menjadi sosok ibu mertua yang tenang, yang lebih memilih untuk mau mendengar tanpa ada judgement sedikit pun. Awalnya pikir kan intimidatif, oh ternyata orangnya enak nih, tenang gitu. Mertua aku tuh memang sangat support banget sih gitu, maksudnya nggak lihat bahwa ini cucu gue tuh ada kekurangan atau mungkin dilihat sebagai nggak bisa meneruskan keturunan keluarga gitu kan istilahnya gitu kan. Waktu itu kan aku akhirnya harus tinggal lama ya di Singapura gitu, dan dia memang bener-bener nemenin aku tuh along the journey gitu. Jarak aku sama mertua aku tuh udah nggak kayak menantu dan mertua, tapi memang udah kayak anak dan mami sendiri gitu. Sebenarnya dari kitanya sendiri bagaimana kita memperlakukan mertua gitu loh. Salah satu orang prioritas yang selalu aku curhatin tuh pasti ke ibu mertua sampai saat ini. Aku nggak tahu sih cara menyentuh hatinya itu seperti apa, aku nggak tahu. Jadi cara terbaik aku sekarang adalah dengan menjaga hati aku sendiri aja. Kalau misalnya dia nonton, aku mau bilang kalau it's okay if you don't believe me, but I am believe in me. Awal itu mertua kayak malam Jumat Kliwon lagi kan. Terus ini kayak malam Minggu, long weekend lagi.